wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aldi Pradana, NRP 09118400000104 dari Departemen Manajemen Bisnis ITS. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 dalam Performansi Finansial Perusahaan dengan Studi Kasus PT Unilever Tbk. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Satria Fadil Persada selaku dosen pengampu, dan juga saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Maria Angelia yang selaku asisten dosen yang telah membantu saya dalam menyusun laporan ini, dan juga teman-teman yang sudah banyak membantu. Langsung saja masuk ke dalam bab 1. Jadi pada latar belakang penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha bekerja keras dan memutar otak agar usahanya bisa survive dalam pandemi ini. Dampak yang dialami sangat luar biasa. Tidak sedikit dari pelaku usaha ini menutup usahanya dikarenakan mengalami penurunan drastis dalam penjualannya. Jadi pandemi ini sangat berdampak banyak gitu. PT Unilever Tbk sendiri merupakan salah satu perusahaan yang masih bertahan dalam pandemi ini dan bahkan menjalankan penjualan kuartal 1 di tahun 2020 itu lebih tinggi dibandingkan penjualan tahun lalu di periode yang sama. Nah, meskipun PT Unilever Tbk menjalankan kenaikan penjualan pada kuartal 1, akan tetapi menurut manajemen PT Unilever Tbk menyatakan bahwa jika tidak ada pandemi, kemungkinan penjualannya itu lebih tinggi lagi. Itu dikatakan langsung oleh manajemen dari PT Unilever itu sendiri. Nah, itu yang menjadi dasar saya mengapa saya tertarik untuk melakukan analisis terkait sebenarnya akankah kalau jika tidak ada pandemi itu PT Unilever itu bakalan jauh lebih tinggi. Karena kan ketika pandemi ini produk Unilever yang naik itu, penjualan yang naik itu disebabkan gara-gara penjualan yang naik produk-produk berbasis kesehatan gitu. Terus ini perumusan masalahnya, ini pertama performansi PT Unilever adanya pandemi, yang kedua mengetahui performansi finansial PT Unilever jika tidak ada pandemi. Tujuannya ini untuk mengetahui performansi finansial PT Unilever di masa pandemi. Terus yang kedua mengetahui perbandingan performansi finansial PT Unilever di masa pandemi dengan jika tidak ada pandemi. Terus manfaatnya itu secara teoritis penilaian bermanfaat bagi pembaca karena dapat banyak ilmu pengetahuan. Terus juga secara praktis penilaian ini berguna untuk perusahaan Unilever sendiri sebuah data informasi. Terus untuk batasan dan asumsi ini, data-data finansial diambil dari situs dari BI yang merupakan web resmi untuk pelaporan dari PT Unilever sendiri terhadap negara. Terus juga melakukan perhitungan forecasting terhadap performansi finansial jika tidak ada pandemi. Terus sistem penulisannya, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, terus bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, ini landasan teori lebih membahas terkait kayak manajemen keuangan, karena ini kan laporan untuk laporan keuangan, terus ada laporan keuangan, definisi laporan keuangan, terus juga kita membahas tentang rasio keuangan, karena yang digunakan untuk mengukur performansi itu rasio keuangan. Ada terbagi menjadi 4. Rasio likuiditas sendiri juga terbagi menjadi 3 rasio, current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Terus di rasio ada rasio aktivitas itu dibagi menjadi 3, jadi 6. Ada inventory turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, sama average collection period, receivable turnover, dan yang terakhir working capital turnover. Terus juga ada rasio solvabilitas, itu ada 3, total debt to asset, total debt to equity ratio, sama times interest earned ratio. Terus ada rasio profitabilitas, itu ada net profit margin, return on investment, dan return on equity.
Terus selanjutnya ada forecasting. Untuk forecasting ini kita menggunakan metode quantitative statistical method yang menggunakan data historis masa lalu. Jadi kan untuk metodenya itu kita menggunakan data masa lalu karena yang diketahui kan setiap tahunnya kan Unilever kan juga melakukan pelaporan ke BI kan. Jadi ada data-datanya beberapa tahun ke belakang. Jadi metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Dengan metode hubungan deret waktu, data yang digunakan adalah data deret waktu atau time series. Jadi yang digunakan adalah metode time least square. Time series least square. Terus ini juga membahas kinerja keuangan perusahaan, kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam suatu untuk tercapainya tingkat prestasi atau hasil yang nyata yang positif. Terus juga kita membahas COVID-19. Terdapat ini merupakan peta persebaran dari COVID-19 di Indonesia. Terus di bab 3 membahas tentang metodologi penelitian yang berisi rencana penelitian. Rencana ini dilakukan pada PT Unilever, datanya diambil dari laporan keuangan dan tahunan PT Unilever melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Subjek penelitiannya PT Unilever itu tersebut, terus tahapan pengumpulan datanya merupakan data sekunder. Sini merupakan alur penelitian. Jadi alur penelitiannya itu menentukan latar belakang permasalahan, tadi udah ada. Terus menentukan objek penelitian, sudah. Menggunakan metodologi penelitian data sekunder, terus melakukan pengumpulan data, melakukan analisa dan pembahasan. Jadi analisanya itu terbagi. Ini input ini memasukkan data seperti aktiva lancar, tidak lancar, liabilitas, ekuitas, beban usaha, laba usaha. Itu nanti diolah, ini pengolahan data, jadi diolah, dihitung rasio ini, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio observabilitas, rasio profitabilitas, dan nanti setelahnya dilakukan forecasting. Setelah dilakukan perhitungan rasio, terus dilakukan juga sudah forecasting, baru dilakukan perbandingan antara tahun adanya pandemi dan tahun jika tidak ada pandemi, baru dilakukan kesimpulan. Terus ini hasil dan pembahasannya menggunakan 4 rasio: likuiditas, aktivitas, probabilitas, dan profitabilitas. Ini angkanya berupa dalam jutaan rupiah. Ini merupakan input data dari Unilever pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020. Ini kan akun-akunnya. Ini pada saat ada pandemi. Yang kiri itu 31 Maret itu kuartal 1, yang 30 Juni itu kuartal 2. Dapat ini beberapa akun yang dibutuhkan untuk menghitung per rasionya. Setelah dilakukan input data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menghitung 3, current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Ini aset lancar, untuk current ratio-nya itu dibagi aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Ini perhitungannya jadi dari perhitungan rasio likuiditas itu pada kuartal 1 dan 2 didapati hasil bahwa dari current ratio, quick ratio, sama cash ratio mengalami peningkatan. Bisa dilihat di tabel itu mengalami peningkatan. Jadi disimpulkan PT Unilever melakukan pembenahan yang menghasilkan peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban finansial berjangka pendek tepat pada waktunya. Jadi likuiditas ini tentang pemenuhan kewajiban finansial berjangka pendek. Itu analisis lebih lanjutnya itu perhitungan tadi dapat current ratio meningkat sebesar 0,15. Mengalami peningkatan akan tetapi nilai dari current ratio perusahaan kurang dari 1%. Jadi indikasi baiknya itu di atas 1 atau minimal 1. Sedangkan pada kuartal 1 dan kuartal 2 kan current ratio-nya itu masih di bawah 1. Jadi mengindikasikan kurang baiknya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial berjangka pendek. Tapi perlu diapresiasi karena bisa meningkatkan dari 0,78 menjadi 0,93.
Terus untuk quick ratio-nya itu mengalami peningkatan sebesar 0,12. Untuk pada dasarnya tujuan perhitungan quick ratio hampir sama golden ratio. Namun hanya akun persediaan tidak ikut dihitung karena sulit untuk tukar dengan kas. Terus sehingga quick ratio perhitungannya lebih ketat, dinilai itu lebih ketat. Terus sama untuk indikasi baik atau kurang baiknya itu dinilai dari minimal itu 1%, sedangkan lever masih di bawah 1%, jadi bisa disimpulkan bahwa penilaian untuk lever dalam quick ratio-nya itu kurang baik. Yang terakhir itu cash ratio, dapati peningkatan sebesar 0,07%. Perhitungan cash ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Terus untuk mendasari beberapa perusahaan kurang menggunakan metode cash ratio ini karena dinilai kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Dari hasil perhitungan dinilai bahwa kas dan setara kas perusahaan tidak dapat menutup kewajiban jangka pendek karena memiliki nilai yang sangat kecil. Tapi ini tidak berarti buruk juga karena jika terlalu berlebih juga tidak baik karena akan dianggap sebagai kas yang tidak produktif karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Terus yang kedua itu perhitungan rasio aktivitas, ada inventory turnover, asset turnover, total asset turnover, average collection period, receivable turnover, working capital turnover. Itu udah ada perhitungannya. Inventory itu APP dibagi persediaan, fixed asset turnover itu penjualan bersih dibagi aset tidak lancar, penjualan bersih. Terus total asset turnover itu penjualan bersih dibagi total aset, terus average collection period itu piutang dibagi penjualan per hari. Jadi penjualan per hari itu penjualan bersih dibagi 91 hari. Harinya itu tergantung pada kuartal berapa kan, karena pada kayak Februari gitu kan enggak 31, setiap bulannya kan enggak 31, jadi enggak ada 30 hari. Jadi itu tergantung kuartal berapa. Terus receivable turnover itu penjualan bersih dibagi piutang usaha. Terus working capital turnover itu penjualan bersih dibagi modal kerja. Terus berikut ini merupakan tabel perhitungannya. Dalam perhitungan data rasio aktivitas di lever ini didapati bahwa setiap rasio semuanya kecuali rasio average collection period itu mengalami peningkatan. Tapi nggak semuanya mengindikasikan itu baik, peningkatan yang baik. Karena beberapa akun itu ada ketika meningkat itu bukan berarti baik. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, inventory turnover mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari kuartal 1 ke kuartal 2 sebesar 2,01%. Itu menunjukkan bahwa menurunnya kemauan efisiensi perusahaan untuk merubah persediaan menjadi penjualan. Karena menurun karena meningkatnya HPP yang signifikan pada kuartal kedua dan tidak diimbangi peningkatan persediaan pada kuartal kedua. Jadi perhitungannya kan tentang HPP sama persediaan. Jadi HPP-nya itu meningkat tapi persediaannya itu nggak meningkat. Jadi menyebabkan kenaikan buat inventory turnover-nya yang berarti pertanda menurunnya kemampuan efisiensi perusahaan untuk merubah persediaan menjadi penjualan. Terus yang kedua itu ada fixed asset turnover juga mengalami peningkatan sebesar 0,9%. Untuk peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Unilever meningkat dalam hal positif dalam menghasilkan penjualan dari aset tidak lancarnya. Terus selanjutnya adalah total asset turnover juga mengalami peningkatan sebesar 0,3%. Hal ini tentunya sangat baik bagi perusahaan dengan nilai 1,02. Berarti PT Unilever memiliki kemampuan yang efisien dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk mengubahnya menjadi penjualan. Karena kan batas minimalnya itu indikasinya itu minimal 1%. Jadi ini kan di atas 1%, jadi sudah baik. Terus selanjutnya average collection period, suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan perusahaan dalam merealisasikan penjualan kreditnya. Jadi dalam perhitungan di atas kan mengalami penurunan sebesar 28,41%. Nah, angka ini merupakan angka yang positif atau angka yang baik karena semakin kecil angkanya maka menunjukkan PT Unilever membuat kebijakan kredit yang ketat gitu. Jadi penarikan piutangnya itu cepat dan efektif untuk memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, jadi bisa dibayarkan untuk jangka pendeknya. Untuk receivable turnover kuartal 2 perusahaan mengalami kenaikan 2 kali lipat, lebih dari kuartal 1 dengan nilai sebesar 2,15%. Dalam perhitungan yang didapat ini mengindikasikan hal yang positif karena dari hasil perhitungan mendapati peningkatan yang sampai di titik 3,91% yang
Berarti dapat diartikan juga satu periode perusahaan atau 1 tahun itu piutangnya itu diambil sebanyak 4 kali. Dapat mengumpulkan piutang sebanyak 4 kali. Itu juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah sudah efisien dalam menagih hutangnya setiap tahunnya. Ini juga menjadi keuntungan dari sudut pandang arus kas. Jika dapat mengumpulkan uang tunai dari piutang tersebut dengan cepat, maka perusahaan dapat membayarkan kewajibannya lebih cepat juga. Terus yang terakhir itu rasio working capital turnover yang mengalami kenaikan sangat signifikan dengan kuartal 1 yang memiliki nilai minus. Jadi kuartal 1 itu memiliki nilai minus dan di kuartal 2 itu naik sampai nilainya positif dengan sebesar 6,98%. Hal ini merupakan indikasi positif tentunya oleh perusahaan karena meningkatnya working capital turnover perusahaan berarti perputaran modal kerja yang digunakan untuk memperoleh laba berjalan dengan efisien. Hal ini didasari dengan meningkatnya penjualan pada kuartal 2 dan menurunnya modal kerja yang dikeluarkan. Terus selanjutnya itu rasio solvabilitas. Rasio ini ada 3, total debt to total asset dengan perhitungan total liabilitas dibagi total aset, total debt to equity ratio dengan perhitungan total liabilitas dibagi total ekuitas. Terus yang terakhir times interest earned ratio itu laba sebelum pajak dibagi pajak penghasilan. Didapati perhitungan seperti pada tabel. Dalam perhitungan rasio solvabilitas ini PT Unilever di atas didapati setiap rasionya mengalami penurunan pada kuartal 1 ke kuartal 2. Terus juga tapi penurunan ini dalam rasio solvabilitas ini merupakan hal yang positif karena semakin kecilnya angka dari setiap rasio ini merupakan semakin rendah juga kerugian yang dihadapi. Untuk pembahasan dari setiap pos-pos solvabilitasnya itu sebagai berikut. Total debt to total aset adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung utang yang dimiliki. Dari perhitungan di atas, total debt to total aset PT Unilever Tbk mengalami penurunan sebesar 0,08%. Dari pengertiannya kan dapat diusulkan bahwa menurunnya risiko kerugian. Jadi ini merupakan hal yang bagus meskipun cuma turun sebesar 0,08. Untuk total debt to total equity ratio PT Unilever mengalami penurunan juga sebesar 0,58. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat rasio total hutang dengan total ekuitas. Jadi kayak modal setelah membayar semua kewajibannya. Terus penurunan ini merupakan hal yang positif karena semakin rendah tingkat rasio semakin baik. Karena ya itu semakin rendah juga risikonya. Akan tetapi nilai pada kuartal 2 adalah 1,40%. Nilai ini dianggap masih kurang baik karena kondisi keuangan perusahaan terhadap utangnya dinilai masih baik jika memiliki nilai di bawah 1%. Yang terakhir adalah time interest earned ratio. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak penghasilannya menggunakan laba sebelum pajaknya di masa depan. Pada perhitungan di PT Unilever ini mengalami penurunan sebesar 0,23 dari kuartal 1 ke kuartal 2. Hal ini merupakan kemunduran bagi PT Unilever karena penurunan ini berarti berkurangnya kemampuan dalam membayar pajak penghasilan perusahaan. Hal ini tidak terbelakangi oleh kenaikan laba sebelum pajak yang cukup besar, tetapi juga terjadi kenaikan cukup signifikan pada pajak penghasilan. Terus selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terdiri dari 3, net profit margin, ROE dan ROE. Untuk perhitungannya net profit margin ini laba setelah pajak dibagi penjualan bersih. Terus ROE ini return on investment ini laba setelah pajak dibagi total aset. Terus yang ketiga return on equity ini laba setelah pajak dibagi modal. Dan berikut tabel perhitungannya. Dalam perhitungannya, secara garis besar mengalami kenaikan pada nilai ROE dan ROE. Pada pos net profit margin memiliki hasil yang sama, 0,17. Hal ini merupakan sesuatu yang positif karena pada dasarnya rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur nilai laba perusahaan terhadap penjualannya. Total aset dan modal perusahaan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilainya maka melambangkan kemampuan efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba itu juga semakin baik. Untuk pembahasan lebih lanjut,
Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba setelah pajak terhadap pendapatan bersih yang diperoleh. Nah, didapati perhitungan yang sama 0,17 tidak mengalami perubahan. Mengindikasikan bahwa laba yang diperoleh tergolong kecil karena 0,17 itu masih tergolong kecil. Terus Unilever memang memiliki penjualan bersih yang sangat tinggi, akan tapi juga diimbangi dengan APP yang tinggi itu yang menjadi penyebabnya rasio labanya itu masih kecil. Terus untuk ROI itu didapati peningkatan 0,08, bukan sesuatu yang positif karena pada dasarnya ROI menunjukkan hasil pengembalian investasi atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Dari hasil data didapati nilai ROI yang tergolong kecil ini dilatar belakangi oleh laba perusahaan belum sebanding dengan total aset perusahaan. Karena kan memang total aset PT Unilever Tbk memiliki nilai yang sangat besar, akan tetapi secara garis besar perusahaan sudah berusaha meningkatkan perolehannya dengan terbukti ya itu menjadi naik. Terus untuk yang terakhir ROE dari perhitungan di atas pada PT Unilever mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai sebesar 23,03%. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena kan pada dasarnya ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal terhadap laba yang diperoleh. Dapat disunkan bahwa PT Unilever memiliki tingkat rasio pengembalian modal yang besar. Hal ini dilatar belakangi karena perusahaan memiliki penjualan bersih yang meningkat dari kuartal 1 ke kuartal 2 yang sangat signifikan, dan untuk modalnya sendiri tidak ada penambahan, makanya sangat meningkat drastis. Setelah mengetahui rasio-rasio dari perhitungan rasio-rasio dari PT Unilever itu, kita dapat mengetahui performansi perusahaan PT Unilever pada saat pandemi ini. Yang selanjutnya adalah dilakukan perhitungan forecasting terhadap performansi untuk menjawab perumusan masalah kedua, mengetahui performansi finansial perusahaan PT Unilever pada saat tidak ada pandemi, maka dilakukan forecasting. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan forecasting terhadap setiap akunnya untuk sebagai dasar perhitungan rasio-rasio tersebut. Jadi metode forecasting yang digunakan itu time series least square. Untuk perhitungannya ini, jadi kita menggunakan data 3 tahun ke belakang, 2017, 2018, 2019 dengan periode yang sama. Jadi untuk supaya datanya itu valid dari periode yang sama, yaitu kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi ini merupakan perhitungannya. Terus yang saya blok kuning itu merupakan hasil dari perhitungannya. Jadi saya lampirkan Excelnya untuk perhitungan setiap akunnya. Setelah diketahui beberapa perhitungan setiap akunnya, maka dilanjutkan dengan perhitungan rasio pada tahun 2020 jika tidak ada pandemi. Berikut merupakan hasilnya. Jadi ini hasil dari kuartal 1, rasionya sekian. Jadi perhitungannya itu sama, rasionya sama kayak yang di atas. Jadi tidak perlu diulang. Jadi yang selanjutnya setelah melakukan perhitungan rasio terhadap setelah melakukan forecasting dan juga dihitung rasio-rasionya, diketahui kan tadi performansi finansial perusahaan Unilever dalam pandemi dan juga tidak pandemi, maka selanjutnya dilakukan perbandingan. Ini yang pertama dilakukan perbandingan pada kuartal 1 untuk current rasio pada kuartal 1. Untuk yang tabel sebelah kiri, angka sebelah kiri itu COVID, yang sebelah kanan itu pada saat tidak COVID, yaitu hasil dari forecasting tadi. Untuk rasio likuiditasnya dari perbandingan data di atas, nilai ketiga rasio menunjukkan lebih besar.
jika tidak ada COVID-19. Perbedaan untuk current ratio sebesar 0,26%, untuk quick ratio sebesar 0,24%, dan untuk cash ratio sebesar 0,12. Hal ini didasari oleh peningkatan pada aset lancar, kas, dan setara kas. Meskipun pada nilai kewajiban jangka pendek juga tercatat naik dari perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada COVID-19, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendek akan dinilai lebih baik pada perhitungan current ratio. Karena pada perhitungan current ratio bernilai lebih dari 1. Itu juga untuk quick ratio yang tercatat jika tidak ada pandemi sebesar 0,83%, hampir mendekati 1, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tidak melibatkan persediaan juga cukup baik jika tidak ada COVID-19. Sedangkan pada perbandingan cash ratio, didapati perbedaan yang sangat signifikan, yaitu 4 kali lipat. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada COVID-19, maka perusahaan dapat menggunakan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, meskipun tidak semuanya, tetapi bisa dibuat untuk mengangsur dengan nilai yang didapat di atas. Penggunaan kas ini dinilai cukup produktif, lebih produktif jika tidak ada COVID-19. Terus selanjutnya adalah rasio aktivitas. Dari rasio aktivitas ini, dari perbandingan data di atas dapat diketahui bahwa terjadinya sedikit perbedaan dari rasio inventory turnover. Ini langsung analisa per rasionya dengan nilai perbedaan sebesar 0,4%. Hal ini latar belakangi jika tidak adanya COVID, jumlah persediaan dan APP dari perusahaan meningkat, dan meningkatnya itu tidak begitu besar. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengubah persediaan menjadi penjualan, ada atau tidak adanya COVID-19 adalah tetap, karena memiliki sedikit perbedaan. Dari perbandingan fixed asset turnover diketahui bahwa nilai yang diperoleh jika tidak ada COVID lebih rendah daripada jika ada COVID, dengan nilai perbedaan sebesar 0,14%. Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset tidak lancarnya untuk dijadikan penjualan, performanya masih lebih baik jika ada COVID-19. Karena pada peramalan jika tidak ada COVID, nilai penjualan bersihnya itu diramalkan akan lebih rendah dari pada saat ada COVID ini. Dan juga aset lancarnya pas waktu ada COVID itu lebih rendah dari aset lancar jika tidak ada COVID. Selanjutnya adalah total asset turnover. Dapat diketahui dari perhitungan di atas, nilai rasio ini lebih besar jika ada COVID dengan perbandingan 0,31%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengubah total aset menjadi penjualan itu lebih baik jika ada COVID. Terus selanjutnya adalah ada average collection period. Jika tidak ada COVID-19 itu hasilnya lebih besar daripada ada COVID-19 dengan nilai perbandingan 9 sampai 9,94%. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam merealisasikan penjualan ketika penjualan kreditnya masih lebih baik jika ada COVID-19. Mungkin karena pada dasarnya semakin tinggi nilai average akan semakin tidak efektif perusahaan dalam menagih hutang untuk jadikan uang tunai perusahaan. Jadi pada saat COVID itu perusahaan lebih ketat dalam penagihan hutangnya. Selanjutnya receivable turnover. Dari data perbandingan di atas kita bahwa adanya COVID-19 memiliki nilai yang sama. Jadi nilai waktu COVID itu lebih tinggi daripada nilai adanya COVID, karena ini membahas tentang penagihan utang dan penagihan hutang. Jadi sangat relate karena waktu COVID kan perusahaan juga membutuhkan kas yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya juga, maka sistem penagihan hutang oleh perusahaan lainnya itu diperketat, lebih ketat jika ada COVID. Terus hasil yang terakhir itu working capital turnover. Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa nilai jika tidak ada COVID itu lebih besar, sangat jauh jika dibandingkan dengan COVID-19, karena perbedaan mencapai 28,72 ya, karena emang waktu COVID ini kan mengalami nilai yang sangat minus, dan juga di perhitungan peramalan itu memiliki nilai positif. Hal ini terlatar belakangnya hasil perhitungan kerja yang minus. Terus selanjutnya ada rasio solvabilitas. Dari perbandingan dalam rasio total aset dapat diketahui bahwa jika ada COVID-19 masih sedikit lebih tinggi dengan perbedaan nilai sekitar 0,1. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kerugian perusahaan yang disebabkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan untuk jaminan pembayaran hutang dinilai lebih rendah jika adanya COVID.
Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi cukup berimbas pada pandangan investor juga masalah ini. Terus adanya selanjutnya perbandingan total debt to total equity. Jadi nilainya itu lebih besar jika ada COVID-19 dengan perbedaan nilai 0,70. Ini dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada pandemi itu lebih baik karena semakin kan ini kan karena perhitungannya semakin rendah nilainya berarti semakin baik. Meskipun tolak ukur total equity yang baik adalah di bawah 1%, akan tetapi pada permulaan juga tidak adanya COVID-19 nilainya sudah mendekati 1%. Terus yang terakhir times interest earned ratio. Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa jika tidak adanya COVID-19 lebih tinggi dengan perbedaan nilai sebesar 1,5%. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar pajak penghasilan menggunakan laba sebelum pajak lebih baik jika tidak adanya COVID. Hal ini dilatar belakangi oleh nilai permulaan pajak penghasilan jika tidak ada COVID itu tergolong sangat rendah. Terus ada nilai pada rasio profitabilitas. Perbandingan dari ketiga rasionya memiliki nilai lebih tinggi ketika adanya COVID. Untuk net profit marginnya itu perbedaannya sebesar 0,02%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan efisiensi perusahaan memperoleh laba dengan menggunakan asetnya lebih baik pada saat adanya COVID-19. Sedangkan pada perbandingan ROI didapati perbedaan sebesar 0,03%. Dari hasil perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam pengembalian investasi atas jumlah aset yang digunakan perusahaan masih lebih baik jika adanya COVID-19. Terus yang terakhir itu ROE didapati perbedaan nilai sebesar 4,34%. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam pengembalian modal terhadap laba yang diperoleh masih lebih baik pada saat adanya COVID. Hal ini dilatar belakangi oleh penjualan bersih yang masih lebih besar pada saat adanya COVID-19. Dan ini juga mempengaruhi hasil laba. Terus ini tadi untuk kuartal 1, analisis untuk kuartal 1. Ini yang kedua untuk hasil kuartal perbandingan untuk kuartal kedua periode 30 Juni 2020. Itu tabelnya. Selanjutnya saja masuk ke analisisnya. Untuk rasio likuiditas dari perbandingan data di atas, nilai ketiga rasio menunjukkan lebih besar pada saat adanya COVID-19. Perbedaan untuk current ratio sebesar 0,26%, untuk quick ratio sebesar 0,19%, dan untuk cash ratio sebesar 0,07. Secara general ini didasari oleh perbedaan signifikan pada liabilitas jangka pendeknya. Karena pada perhitungan peramalan jika tidak ada COVID, nilai liabilitas jangka pendeknya diprediksi akan meningkat drastis. Dari perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat kondisi adanya COVID-19, maka kemungkinan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akan dinilai lebih baik dari kondisi aktual sekarang, yaitu waktu ada COVID. Akan tetapi pada perhitungan tertinggi pada saat COVID-19 atau current ratio bernilai kurang dari 1, maka dapat dikategorikan bahwa kemampuan perusahaan pada kuartal 2 untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar kurang begitu baik. Begitu juga dengan quick ratio-nya yang tercatat nilai tertinggi pada saat COVID itu sebesar 0,9, tetap aja kurang dari 1, jadi nilai kurang baik. Terus juga mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tidak melibatkan persediaan, itu juga kurang baik. Terus sedangkan pada perbandingan cash ratio ini dapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ada COVID-19 ini penggunaan kas pada PT Unilever lebih produktif daripada jika tidak ada COVID. Selanjutnya analisis rasio aktivitas. Terdapat dari perbandingan di atas diketahui bahwa terjadinya perbedaan rasio inventory turnover dengan nilai perbedaan sebesar 0,17. Hal ini latar belakangnya jika tidak adanya COVID memiliki nilai APP yang lebih besar dibandingkan saat COVID. Terus dapat disimpulkan juga bahwa kemampuan perusahaan dalam mengubah persediaan ini lebih baik pada saat COVID. Selanjutnya pada perbandingan fixed asset turnover diketahui bahwa nilai yang diperoleh jika tidak ada COVID itu lebih rendah daripada saat COVID dengan perbedaan sebesar 0,27. Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset tidak lancarnya itu lebih baik jika ada COVID, karena pada peramalan
nilai penjualan pada peramalan jika tidak ada COVID itu nilai penjualan bersih perusahaan itu diramalkan lebih rendah dari penjualan bersih pada saat COVID. Meskipun nilai aset lancarnya itu lebih rendah, tapi tetap aja perbandingannya itu masih jauh. Terus selanjutnya itu total asset turnover. Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rasio ini lebih besar pada saat adanya COVID dengan nilai perbandingan 0,13%. Dan juga dapat disimpulkan berarti kemampuan perusahaan untuk mengubah total aset menjadi penjualan lebih baik pada saat adanya COVID. Terus selanjutnya adalah perbandingan average collection period, yaitu diketahui bahwa nilai yang didapat jika tidak adanya COVID-19 lebih besar dibandingkan jika ada COVID-19 dengan perbandingan sebesar 5,44%. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam merealisasikan penjualan kreditnya masih lebih baik jika adanya COVID-19. Karena pada dasarnya semakin tinggi nilai average collection period kan semakin tidak efektifnya kebijakan perusahaan dalam menagih utang mereka. Terus ada receivable turnover. Dari data perbandingan di atas diketahui bahwa pada saat adanya COVID-19 memiliki nilai yang lebih tinggi dengan perbedaan 0,74%. Dan dari hal ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya penagihan piutang dalam suatu periode lebih banyak dilakukan pada saat adanya COVID. Dan rasio yang terakhir adalah working capital turnover. Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa nilai pada saat adanya COVID lebih besar, sangat jauh dibandingkan dengan pada saat adanya COVID dengan nilai perbedaan 6,72%. Dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan modal kerja jauh lebih baik pada saat adanya COVID-19. Hal ini dilatar belakangi oleh hasil perhitungan modal kerja ada atau tidak adanya COVID-19 aset dalam minus. Tetap menilai pada saat adanya COVID-19 lebih rendah jika dibandingkan pada saat tidak ada COVID-19. Terus ada rasio solvabilitas. Dari perbandingan dalam rasio ini total debt to total asetnya itu jika tidak ada COVID masih sedikit lebih tinggi daripada jika ada COVID dengan nilai perbedaan 0,20. Dapat disimpulkan berarti tingkat risiko kerugian perusahaan yang disebabkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan untuk jaminan pembayaran utang dinilai lebih rendah jika tidak ada COVID. Terus meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi cukup berimbas. Setelah perbandingan total debt to total equity, diketahui bahwa jika tidak ada COVID-19 lebih besar dari perbedaan nilai signifikan yaitu 2,24%. Dan dapat disimpulkan bahwa pada saat adanya COVID lebih baik karena semakin rendahnya nilai total debt to total equity berarti semakin baik. Karena pada dasarnya total debt to equity yang baik adalah di atas 1%, dan yang terakhir adalah times interest earn ratio. Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa nilai pada saat ada COVID-19 lebih tinggi dengan perbedaan nilai sebesar 0,7%. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar pajak penghasilan menggunakan laba sebelum pajak lebih baik pada saat adanya COVID-19. Hal ini dilatar belakangi oleh nilai pajak penghasilan pada saat adanya COVID-19 tergolong sangat rendah. Terus ada rasio profitabilitas. Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga rasio masing-masing memiliki perbedaan nilai sebesar sebagai berikut. Margin memiliki nilai yang sama sebesar 0,17. Dengan nilai segitu perusahaan dalam menghasilkan laba aset yang dimiliki termasuk kategori yang rendah. Selama pada perbandingan ROI dapat perbedaan sebesar 0,02. Hasil perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam pengembalian investasi atas jumlah aset yang digunakan perusahaan masih lebih baik pada saat adanya COVID. Dan yang terakhir adalah ROE, didapati perbedaan nilai sebesar 1,41%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal terhadap laba yang diperoleh masih lebih baik jika tidak ada COVID. Hal ini dilatar belakangi oleh perolahan hasil peramalan laba setelah pajak penghasilan tidak ada COVID ini sedikit lebih besar dari pada saat adanya COVID. Ya itu kan sangat masuk akal. Jika memang nggak ada COVID kan mungkin pajak penghasilan dari setiap perusahaan kan masih pasti lebih besar. Terus kalau ada COVID kan pajaknya bisa diturunkan oleh pemerintah. Sekian itu dari hasil analisis dan pembahasannya.
kesimpulan secara garis besar sih kalau dibandingkan antara adanya COVID dan tidak adanya COVID itu tadi pada kuartal 1 untuk perbandingan adanya COVID dan tidak COVID secara general itu lebih baik pada saat tidak ada COVID kalau untuk kuartal 1, perhitungan kuartal 1. Terus untuk secara general untuk perhitungan di kuartal 2 itu didapati tadi menurut beberapa analisis itu lebih baik pada saat adanya pandemi. Jadi memiliki dua perbedaan. Itu secara general. Itu kesimpulan secara singkatnya aja karena memang ini kan juga sampai bab 4 aja. Terus ini merupakan beberapa citasinya. Terus ini merupakan hasil cek plagiarisme yang dilakukan di website Turnitin dengan nilai 16%. Sekian dari presentasi saya. Saya Gilang Aldi Pradana mengucapkan banyak terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.